Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Apriliana dan rekan-rekan saya bernama Nurjana dan Rini Fadila. Izin mempresentasikan isi materi kami tentang studi kelayakan bisnis PT Sempurna untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Latar belakang atau dasar pemikiran. Pemasaran merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting, karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. Dengan strategi pemasaran tepat dan sesuai, maka produk akan mudah diterima calon konsumen, sehingga calon konsumen membeli produk yang akan dijual. Selain strategi pemasaran, perusahaan perlu mengetahui posisi produk yang dijual. Posisi di sini menunjukkan perbandingan mengenai pangsa pasar dan pertumbuhan pasar dari para pesaing produk yang jenis dari perusahaan lain. PT Sempurna atau PT Hanjaya Mandala Sempurna merupakan salah satu perusahaan keluarga Sempurna. Namun sejak Mei 2005, kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat, sekaligus mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan CSR pada PT HM Sempurna Tbk terlaksanakan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bagaimana manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CRS PT HM Sempurna Tbk terhadap masyarakat ditinjau ketentuan perundang-undangan. A. Pengertian studi kelayakan bisnis atau usaha. Studi kelayakan telah dikenal luas oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha dan bisnis. Bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha menuntut perlu adanya penilaian tentang seberapa besarnya kegiatan ataupun kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit bila diusahakan kepada calon pengusaha. 1. Tujuan kelayakannya. Tujuan utama dari analisis kelayakan usaha adalah untuk menilai peluang proyek bisnis, sehingga dari sini dapat dipertimbangkan apakah sebuah usaha layak dilanjutkan atau tidak. Analisis kelayakan usaha harus dilakukan secara mendalam untuk membantu seorang pemilik usaha menjalankan bisnis dan mengetahui positif negatifnya usaha tersebut. Sebab ini memberikan gambaran situasi bisnis yang akan dihadapin. Clifford F. Gray dan Eric F. Larson menjelaskan dalam buku terjemahan manajemen proyek manajerial untuk analisis kelayakan usaha sebagai berikut. Selanjutnya, B. Aspek-aspek studi kelayakan usaha analisis SWOT PT HM Sempurna. Yang pertama, kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku rokok Sempurna sudah terpercaya. Kualitas bahan baku menjadi andalan Sempurna untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok besar di Indonesia, yaitu Gudang Garam, De Djarum, Bontel Prima, dan Wismilak. Selanjutnya, menguasai pangsa pasar. Produk-produk rokok Sempurna secara keseluruhan menguasai pangsa pasar rokok. Dengan pangsa pasar 24,2%, posisi runner-up Gudang Garam yaitu 23,6%, dan pada peringkat ketiga yaitu De Djarum 20,4%. Selanjutnya, kredibilitas perusahaan.
Perusahaan yang telah berdiri hampir mencapai 100 tahun pastinya memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Kredibilitas sempurna tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui jalan yang panjang dan berbagai prestasi yang telah ditorehkan. Selanjutnya, budaya perusahaan. Dalam tubuh sempurna sudah menjadi spirit decor sempurna. Dalam kegiatan sehari-hari, budaya perusahaan tersebut menjiwai seluruh aktivitas karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih aktif dan efisien. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu mempertahankan dan berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, nilai kapital yang besar setelah Philip Morris menjadi pemilik dominan saham perusahaan. Sempurna memiliki kapital yang cukup besar dan jaminan tersedianya modal di bawah naungan perusahaan rokok raksasa di dunia. Dengan tersedianya dana yang besar memudahkan perusahaan untuk menjalankan strategi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, harga yang cukup mahal. Harga yang cukup mahal menjadi kelemahan sempurna yang sangat terlihat di mata kompetit. Harga yang cukup mahal ini berasal dari biaya promosi yang besar dan bahan baku yang mahal. Yang pertama, kurang diminatinya produk rokok SKM Milk di internasional. Para perokok luar negeri sudah terbiasa dengan rokok putih yang sudah candu dengan rasanya yang diberikan oleh rokok putih ini. Kehadiran rokok Kretek Milk tidak bisa menggeser kedudukan rokok putih sebagai rokok nomor 1 di luar negeri untuk saat ini. Yang kedua, kalahnya pangsa pasar SKM Filter dari para pesaing. Walaupun DJ Samsu Filter memiliki kualitas tembakau dan cengkeh yang tidak kalah dari para pesaing, tetapi perbedaan harga membuat J Samsu Filter tidak bisa menggeser kedudukan gudang garam internasional. Dari tingkat pertama, dan minimnya distribusi dan promosi membuat sangat memperkokoh posisi gudang garam internasional sebagai champion. Nah, yang ketiga, opportunity. Masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis. Masuknya Philip Morris yang menjadi notabene termasuk perusahaan rokok besar dunia, memudahkan sempurna untuk mengekspansi bisnis ke internasional melalui bantuan perusahaan Philip Morris. Yang kedua, tren pasar positif untuk rokok low, terlow nicotine atau LTLN. Di Indonesia, perlu diketahui lagi bahwa rokok akan menyebabkan kecanduan dan kecanduan tersebut tidak hanya karena rokok, tetapi juga karena rasa yang diberikan oleh rokok tersebut. Kecanduan tersebut membuat seseorang tidak bisa pindah ke produk lain. Dilihat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perokok telah menjadi menyumbang laba tetap untuk perusahaan rokok. Meningkatnya jumlah anak muda yang merokok dan banyaknya strategi yang telah diluncurkan produsen LTLN untuk menarik para anak muda dengan event musik menyebabkan banyaknya anak muda yang menggemari rokok LTLN. Memberikan angin perubahan untuk industri rokok di masa mendatang. Karena anak muda yang merokok LTLN saat ini tidak bisa pindah ke merek lain dikarenakan sudah candu dari rasa yang diberikan oleh rokok tersebut. Tingginya kesadaran kesehatan masyarakat dan gaya kehidupan yang menganggap rokok LTNN lebih keren memungkinkan perubahan tren pada industri rokok. C. Analisis kelayakan bisnis PT Sampurna. Profil usaha seperti yang kita lihat di bawah ini. 1. Judul usaha PT HM Sampurna. 2. Visi dan misi. Visinya yaitu terkandung dalam falsafah 3 tangan. Falsafah tersebut mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha
dan peranan Sampurna di dalamnya, masing-masing dari ketiga tangan yang mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, serta masyarakat luas, merupakan pihak yang harus dirangkul oleh Sampurna untuk meraih visi menjadi perusahaan rokok paling termuka di Indonesia. Misi 1. Memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Sampurna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis. 2. Memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha karyawan adalah aset terpenting Sampurna. Kompensasi, lingkungan dan peluang yang baik untuk pengembangan adalah kunci utama membangun motivasi dan produktivitas karyawan. Di sisi lain, mitra usaha kami juga berperan penting dalam keberhasilan kami, dan kami mempertahankan kerjasama yang erat dengan mereka untuk memastikan vitalitas dan ketahanan mereka. 3. Memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas. Kesuksesan Sampurna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan sumbangsi, kami memfokuskan pada kegiatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial. Kesimpulan. Perusahaan Sampurna merupakan perusahaan rokok besar di Indonesia dengan melakukan diversifikasi dengan berbagai merek dan produk, merupakan suatu langkah yang dijalankan oleh PT Sampurna agar perusahaan mencapai income stabil karena akan kestabilan produk life cycle. PT Sampurna didirikan oleh Lim Seng Ti dan istrinya Sim Jang, sampai diturunkan kepada anak-anaknya yaitu Aga Sampurna, Putra Sampurna, dan Putera Sampurna. Tahun 2005, perusahaan ini diakuisisi oleh Philip Morris. Sejumlah 40% dari saham Sampurna dibeli oleh Philip Morris. Philip Morris adalah produsen rokok asal Amerika Serikat dengan keahlian pada produk rokok putih seperti Marlboro, Virginia Slims, dan Benson & Hedges. PT HM Sampurna memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi pada sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini, seperti penanggulangan bencana dengan membentuk tim Sampurna Rescue. Kemudian dalam bidang pendidikan, perusahaan ini mendirikan sekolah bisnis yaitu Sampurna School of Business dan Akademi Putera Sampurna Foundation yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, Sampurna juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna atau PPK Sampurna, dan di dalam bidang lingkungan Sampurna memberi dukungan terhadap program pelestarian mangrove di Surabaya dan penamaan kembali hutan di Pasuruan dan Lombok untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.